yang cintai yang mana. Itu tidak bisa dipisahkan daripada sejarah juga. Dan ini saya sampaikan, kenapa tadi saya sangat dengan dulu kalau bisa, ya. Kalau ada ilmunya, semua ada ilmunya. Sebagian Abu Bukhari mengatakan, ilmu qabla qawl amal. Ilmu itu betul-betul didahulukan sebelum berbicara ataupun dalam praktek dalam amalan. Kalau pakai ilmu, nggak bisa kita mengangkat ke sini. Kalau nggak pakai ilmu juga bisa berbahaya, baik buat kita pemanah ataupun orang yang di sekitar kita. Dan ingat ya Pak sekalian, kajian-kajian pembahasan masalah pemanah ini terkandung dalam kitab Furusia, karangan Ibnu Qayyim Jauziyah. Di Indonesia ini ada seorang ustaz, siapa ya, di Jawa Timur, di Temboro. Beliau betul-betul sangat mengkaji tentang masalah kitab Furusia. Sekarang pondoknya itu, masya Allah, kudanya ada, panahnya ada. Kalau antum lihat di YouTube, lihat aja. Pas go, Temboro itu akhwat-akhwat pakai uniform, pakai gamis, kamita, naik kudanya jago, namanya jago. Bukan secara mana gini aja, naik kuda seperti mana? Allah. Itu pun aneh belum belajar. Insya Allah kita lagi rencana. Dan kebetulan sih pengenalan juga. Jadi Indonesia ini ada dua yang baru diakui untuk pemanah. Yang legalitasnya yang sudah diakui oleh pemerintah ada di bawah Perpani, namanya itu standarnya jadi standar BO. Ini hampir mirip dengan seperti ini. Tapi lebih besar. Seperti antum lihat atlet-atlet, ya, itu lebih panjang, betul nggak? Iya. Besar kan? Tekniknya berbeda, cara mainnya berbeda. Kalau yang ini sifatnya horse bow, ini jenis horse bow. Ada busur untuk di kuda. Ada juga mengatakan ini bahwa busur ini, kalau kita lihat sejarah dalam peradaban Islam dan juga peradaban kuno, mereka menggunakan busur seperti ini. Ya, crossbow. Jadi ada mengatakan ini lebih mengatakan sunnah al-alam. Sekarang memang jauh saya berbahas, kita memanah aja silakan. Cuma ini berbeda. Nah, selanjutnya adalah yang paling ketahui. Ini Anda sampaikan, karena pas dulu ya. Nanti kalau alam mungkin antum sekalian ada yang sudah punya busurnya, ada mungkin yang niat nanti insya Allah pulang dari sini mau membeli. Ya, insya Allah. Sekarang di Indonesia ini ada komunitas untuk busur seperti ini, namanya KPBI. Komunitas Pemanah Berburu Indonesia. Ini udah sekarang ada wilayah-wilayahnya. Pusatnya di Jakarta, di Lampung sudah ada, Bandung juga sudah ada, di tempat Agim. Darussunnah sekarang udah gabung ke KPBI di Bandung. Terus Jawa Timur juga ada di Jogja Solo, pusatnya di K3 ya. Yang Jawa Timur bisa merapat ke sana. Di Klaten, ya, kampus Kuda Klaten. Jauh ya. Tapi ada cabang-cabangnya nanti, insya Allah. Itu banyak pusatnya di sana, cara murabilah. Itu ada. Di Pamekasan juga sudah ada, di Palembang sudah ada, Riau pun kemarin ada beberapa orang udah ada, Riau sudah ada, terus di Medan sudah ada. Ini yang di Polri sudah ada. Dan KPBI sendiri itu berumur 10 tahun, ya. Dan alhamdulillah baru 2 bulan ke belakang itu baru berbadan hukum. Kalau sebelumnya kalau pakai ini itu bisa digugat karena yang diakui baru standar. Kalau pakai ini makanya, tapi insya Allah sekarang ada badan hukum, kita aman pakai ini, ada badan hukumnya. Tapi nanti ada adabnya, karena apa? Kalau saya membaca dalam beberapa penjelasan tentang Rusia, pemanah itu tidak lepas daripada adab, akhlak, akidah, dan ibadah. Buat apa kita jaga mana kalau kita akhlaknya buruk? Buat apa kita jaga mana kalau adabnya kita nggak buruk? Gitu. Buat apa kita mana ibadahnya kita nggak baik, gitu kan? Buat apa kita misalkan memanahnya hebat tapi secara akidah masih kacau? Nah, makanya kita Furusia ini dijelaskan bahwa kalau kita ingin memanah, betul-betul perhatikan, harus siap. Jangan sekedar memanah enggak, tapi betul-betul kita niatnya billahi ta'ala, itu adalah apa? Betul-betul menghidupkan sunnah. Dan di sana ada. Nah, terus lepas sekalian, bahwa kenapa nasabnya seperti itu? Bagi kita semua, baik yang mau belajar, atau yang sudah mungkin pernah mencoba, atau yang sudah sering belajar, ada sering sampaikan. Nah, pesan para ulama juga, yang paling pertama kali dasar dari kita sebenarnya apa? Niat. Ibadah butuh niat. Amalan sunnah pun butuh niat. Niatnya apa? Kita memanah, kata para ulama ada 3 bagian yang memanah. Pertama, setiap kali kita mau memanah, niatnya mengharap ridho Allah, itu paling penting. Dan dampaknya apa? Kalau kita mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam memanahlah dengan cara-cara yang Allah ridhoi. Jangan sampai niatnya ikhlas ridho kepada Allah, tapi antum memanahnya ada hewan. Allah bisa nih, bukan aku cintu. Itu nggak boleh.
niatnya udah benar, tapi ternyata karena dia tidak sesuai dengan Allah, itu bisa berbahaya. Itu jadi sia-sia. Ataupun bisa merusak alam, nggak boleh juga. Pohon-pohon sifatnya yang punya orang lain, wah, kalau punya kita nggak apa-apa lah. Kalau punya pohon pisang kita nanti jadi masalah. Tapi jangan sampai pohon pisang orang lain emak-emak aja nih. Untuk nggak punya target seperti itu nggak boleh juga, karena bisa menghilangkan nilai pahalanya. Yang kedua adalah apa niatnya? Kita ingin menghidupkan saudara-saudara salam. Ya, dengan memanah kita menghidupkan sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Kita mengharapkan pahala yang diberikan oleh Allah kepada para ulama dengan memanah. Jadi kalau antum terjun memanah, berapapun uang yang antum keluarkan, tenaga yang antum keluarkan, keringat yang antum keluarkan, insya Allah sebelumnya ibadah. Beda anak ya. Ini bukan batin jangan. Dalam masalah bus ini berbeda-beda harga. Ya, ada bus itu antum pernah lihat di TV seperti yang di Facebook misalkan. Lihat gak? Busunya muter-muter kayak katral gitu kan. Nah, itu ada bambunya. Itu namanya kompon jenisnya. Kompon. Itu harganya paling murah 10 juta. Ada 50 juta. Itu kompon. Nah, kalau ini bosku, ini jenis berbeda-beda juga. Ini tipenya berbeda. Kalau anak tipenya di Turkis. Ada yang dibuat Cina, Korea, dan itu memiliki ciri khas masing-masing. Kalau tidak salah, tidak bisa sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi itu. Ini tipe Turkis dan Afan ini termasuk busur yang impor punya anak. Nah ini busur lokal. Jadi untuk lokal bisa persen sekarang banyak belajar di Indonesia mereka membuat bahannya bahan dari PFG fiber. Ini seperti ini bahannya. Ini kisaran harganya beda-beda ya. 800 ke atas lah. 800.000. 100.000 ke atas. Udah cukup. Ini udah mencukupi. Karena di KPBI sendiri itu syarat paling utamanya punya busur terus punya anak panah. Kalau nggak punya anak itu bisa gabung. Minimal PVC ada ya sekarang. Untuk pemula boleh PVC lebih pak. Cuma rentan patah. Itu kalau patah dan ini yang namanya buatan manusia mau impor mau dari PFD juga. Kalau memang kita nggak pakai ilmu bisa membahayakan diri kita. Kemarin waktu kita lomba di Bogor ada satu orang penulis Jawa Timur patah busurnya ketika nembak target 30 meter. Kesalahannya di mana? Kesalahan dia sendiri. Anak panah ininya udah rusak, belah, retak. Dia paksakan main. Pas dikenali, nggak mau lepas, namanya dari fire langsung patah ke mukanya. Perip ke dulu, tapi dia masih ini masih kuat melanjutkan. Tapi memang Allah Maha Adil. Dia patah busurnya seharga 3 juta busur Korea. Ketika itu dia yang main di yang dia pasti lomba di target 130 meter. Wih, 130. Jadi dia juara 1. Akhirnya hadiahnya apa? Sama, busur yang sama. Busurnya patah, dapat hadiah. Busur lagi diganti sama Allah kan gitu, lebih mahal lagi busurnya. Lebih jenisnya Korea. Nah, kalau penyala ini buatan Hongaria. Ini bahannya impor. Kalau impor itu semuanya laminasi. Jadi kalau itu kan hanya satu bagian di beraja. Kalau ini ada lapisan kayu. Ada lapisannya ada sinew juga otot dari hewan-hewan. Ada juga yang taman dari tanduk. Ada tanduk. Jadi biasanya yang Turki ya buatan Turki rata-rata tanduknya. Lapisan tanduknya itu lebih kuat. Nah itu seantaranya. Nah ini kalau harga yang ini termasuk lumayan. Berapa? 4.250.000. Woi. Impor itu paling murah 2,7 impor. Jadi kalau ingin tahu masalah bagaimana busur di Facebook anak Zaira tadi semua Asyari. Zaira dia orang Jakarta, ketua KBBI sekarang dia ada semua jenis busur ada di beliau. Cuma harganya busur impor ya. Kalau lokal insya Allah banyak. Kalau antum ada yang mau, antum bisa bantu nanti karena di Bandung ada boyan juga. Di Lampung ada, setiap daerah sudah ada bojar ini. Karena kondisi kan kami daerah mana yang bukan. Ini kebaya inilah, tolong minta tolong untuk dikuatkan. Insyaallah. Nah, terus di samping busur, ibu sekalian, ini penting perhatikan adalah anak panah. Ini namanya erau dalam bahasa gaulnya. Erau. Atau anak panah lah yang muda ya, itu erau. Nah, ini anak panah ini harus diperhatikan juga. Kenapa? Kita nggak bisa sembarangan. Ini busuran ini. Atau pakai anak panah itu nggak bisa. Oh. Atau pakai anak panah yang sudah ada jadi bisa. Kenapa? Karena kalau kita ada penyesuaian busur dengan anak panah. Kalau nggak sesuai bisa berbahaya buat busurnya. Bisa patah. Sekarang gini, ini busur angin 50 lbs.
LBS sama dengan pon. Pon itu sama tapi setengah kilogram. Berarti kalau ini LBS sama dengan menarik 20 kilogram berat beban seseorang. Gitu. Anak panahnya, nah ini ada 4 spin itu anak ini. Kalau ukuran di sini, nggak boleh terlalu lentur. Ini minimal 300 sampai 400. Kalau terlalu lentur bisa patah. Ya bisa patah. Makanya nggak boleh sembarangan, harus ada ilmunya. Gitu kan? Kalau kita nggak pakai ilmunya, bisa berbahaya buat kita, bisa bahaya buat orang yang di sekitar kita. Ini tuh ilmunya. Terus satu lagi, ketika antum punya busur, jangan sekali-kali. Ini saya kemarin sempat sama video yang saya lakukan. Saya video kan. Jadi jangan sekali-kali antum ketika memasang busur, nah ini jangan sekali-kali larangan keras. Bagi yang punya busur, itu bahaya buat antum sendiri, buat kantong antum. Jadi busur ditarik, lepas, wah, itu driver bisa patah, bisa merusak lapisan ini. Gak bisa pakai lagi. Gak boleh. Mau busur yang tinggi pun sama, semua busur gak boleh. Itu larangan. Jadi kalau mau melepaskan string tali ini, ketika saya tarik harus ada anak panahnya. Itu, ini minimal tarikannya ini kurang. Jadi alasannya kan misalkan 30 bs sekali dilepas seperti ini berkurang. Kalau lebih kurang lagi bisa patah. Itu jangan sampai gitu ya. Jadi ini bagi siapapun kadang-kadang orang yang nggak tahu narik, wah, aneh dulu busur standar aneh itu hampir sama kasusnya. Kita ingin mengenalkan orang yang nggak tahu, coba ya, itu cara metodenya juga, jangan seperti ini, nggak boleh. Posisi belum siap seperti ini. Kalau udah siap harus seperti ini. Itu kalau memana, ya. Jadi kalau udah siap seperti ini. Itu ya. Nah terus, aneh ingin mengajarkan tentang bagaimana cara memasang busur. Ini kalau nanti yang udah punya, ini kalau kesalahan tadi bisa patah. Teman anak di daerah Jawa Timur dari Joglo juga. Ini kameramen juga. Ayo. Sunting langsung. Ada ini soalnya. Ya. Busur beliau itu ada dengan kita. Masuk Facebook. Busur beliau ada dengan kita. Ada lapisan tali, tapi karena salah masang patah. Bayangkan baru beli 6 juta, salah teknik masang patah. Jadi tekniknya kalau memasang untuk yang busur ini ya bro ya. Seperti ini kaki kanan depan pertama, terus nah sini patah ini masukkan di sini, kiri langsung naik ke sini ya. Nah kiri depan, kanan ke belakang narik. Posisi handle-nya pegangan di sini, ini harus di paha, jangan sampai gini nih, ya jangan sampai, atau seperti ini. Nah itu patah, jadi kan. Nah kita pastikan juga ini ya, nah, talinya udah terpasang betul di tengah. Baru kita boleh nariknya pun boleh di tengah sini, nggak boleh di sini, tapi di pasiah ini sih, di sini pegang. Jadi tarik, ini tergantung tarikan busurnya ya. Kalau LBS lebih besar, lebih berat nariknya. Seperti nariknya. Kita tarik, ini si stringnya jangan di sini, tapi diikutin. Bertemu di mana? Nah, setelah selesai, baru kita cek, lurus nih. Udah, selesai pemanasan dulu, jangan langsung dipakai. Oh iya. Nah, itu baru ya. Yang kedua dari sini setelah masang, nanti perhatikan juga anak panah. Nantinya tadi saya sampaikan kan, kenapa? Tadi kan dia punya ada yang kayak gini, ada yang gini. Nah, ada caranya. Nah, dalam sejarahnya sekarang itu lagi kalau lihat di film-film rata-rata seperti ini 3 jari. Ada 2 teknik 3 finger 3 jari. Ya, jadi seperti ini contohnya. 3 jari. Nah, kalau 3 jari, perhatikan ya, harus diperhatikan. Kalau 3 jari seperti ini, nah di busur ini. Jadi kalau busurnya seperti horsebow, seperti ini, harus di sebelah kiri. Oh 3 jari ya? Ya 3 jari. Karena kenapa? Karena kemarin dapat ilmu dari Freddy Won, dia Freddy Archery, boyar dari Korea. Kalau kita seperti ini, memasangnya di kanan dengan teknik thumb draw, dan seperti ini. Jadi busur itu seperti ini sebelah kanan ya, anak panah. Kalau dilepas jadi belok sini. Ya, tapi kalau yang 3 jari di sini, walaupun kelihatannya kan ngaco ya, tapi dia akan belok. Tapi kalau sebaliknya, antum masangnya di sini di kanan, tapi memakai teknik 3 jari, target di sana, antum bisa di sini. Ya, jadi gini, nanti kalau sini pakai seperti ini, target di sini, anda yakin nggak akan kena.
ke sini. Nah, kalau pakai yang busur ini, tapi kalau pakai apa ini sama. Nah, ini desain. Itu pas. Nah, untuk busur yang ini jenis-jenis seperti itu kan itu jenis ke standar. Itu yang disampaikan itu 70% insya Allah aman, safety-nya di alat. Jadi 30%-nya kelebihan skill kita asal lagi latihan. Tapi kalau sport sendiri 30% di skill pemanah, harus betul-betul rajin latihan lagi. Gitu kan? Ada guru saya dari Malaysia itu beliau satu hari 1000 kali narik anak panah. Wih. Busurnya punya 9. Patah satu ganti lagi, pernah berhenti. Sehari 1000. Nah, satu kita minimal 100 kali kita narik. Kalaupun nggak ada anak panahnya, kita tarik aja stringnya kalau ini bersama. Dan cara tekniknya ini saya sampaikan dulu teknik yang karena kan nanti kalau yang pakai busur ini ya itu nggak bisa pakai tongbrol seperti ini, harus 3 jari. Ya, yang busur ini. Tapi kalau Ustaz Ariza dengan itu harus sondro. Boleh juga reviewnya tapi Sondro itu apa? sondro itu gini, tarikan dengan menggunakan jempol saja. Jadi? Dan kenapa Anda lebih suka jempol? Karena dalam peradaban, Anda baca-baca, peradaban Islam dan juga peradaban dari Mesir kuno semuanya, Anda lihat ada replika-replikanya, semuanya tekniknya tadi tongbrol seperti ini, gambar-gambarnya itu. Dan peradaban juga memang pakai jempol. Peradaban Islam termasuk kerajaan Ottoman, Turki, Utsmani dulu semuanya gitu. Dan kelebihannya ada kelebihannya. Kelebihan yang tongbrol kenapa? Ini cocok dan mudah buat berkuda. Kenapa gini? Kalau tongbrol ini masang dengan cara jempol. Ini kan jempolnya gini, jempol lepas ke sini, lalu telunjuk narik jempol dan yang 3 jari digenggam. Gak boleh gini, harus digenggam. Ini ada penelitiannya di Malaysia. Ketika kita misalkan dengan menggunakan seperti ini, jadi kan hanya 2 jari ini yang menarik. Ini ada otot-otot yang nggak pernah kita gerakan sebelumnya. Ini ada 2 otot yang betul-betul perlu. Kalau kita sering latihan, insya Allah ini bisa menyehatkan, bisa menyembuhkan permasalahan tulang belakang. Yang sering sakit pinggang, tulang belakang, insya Allah rajinlah memanah. Oh, justru sembuh ya? Sembuh. Itu. Tapi tekniknya harus benar, ya. Itu harus benar. Nah, itu tongbrol seperti ini. Nah, jadi ketika tongbrol seperti ini tekniknya, Anda kasih contoh ya. Ini targetnya apa? Set. Menigil mundur sih. Iya. Bahaya. Bentar. Ini teknik yang Awas tangan di Sugeng Mulyo. Kaki antum. Apa? Anak nggak bisa bawa ke Rio. Masya Allah. Ini pakai itu jempol. Masya enggak. Itu pakai jempol ya? Kelamaan konsentrasi. Nah, masuk itu. Konsentrasi lagi. Kalau Robin Hood sebelah deh. Itu kalau orang intip kelihatan matanya kena itu. Jadi kalau pakai tong itu bisa lebih cepat. Pertama itu, yang kedua pakai jempol ini juga. Dan kita kan bayangin. Jadi dia lebih bisa menahan arrow. Ya kan kita kejepit jempol. Arrow itu anak panah. Anak panah ya, bisa nahan gini. Jadi kita goyang. Naik kucing itu masuk. Oh iya Itu iya. kelebihannya. Kita kan kejepit. Tapi kalau 3 jari ini kurang. Untuk ini ya, untuk dalam kondisi kita berkuda. Gitu. Tapi kalau 3 jari untuk jarak jauh oke. Ya, tapi kondisi startnya. Seperti ini, yang 3 jari. Nah ini yang 3 finger, 3 jari itu menggunakan 3 jari, telunjuk, jari tengah dan juga jari manis. Tekniknya ada 2 cara. Ya, pertama boleh seperti ini, telunjuk salah satu, yang jari tengah sama jari manis bawah seperti ini. Ya, jadi caranya ini harus seperti itu. Nah segini, ini Anda akan lepaskan karena kalau lepaskan bisa ke sana. Nah seperti ini. Satu. Yang kedua boleh di sini. Oh, di bawah ya. Bawahnya. Itu boleh. 3 jari tapi di bawah. 3 jari. Seperti itu, ya. Jadi boleh 2 itu. Nah, makanya untuk busuk-busuk ini tadi bukan seperti ini. Ini apa ini jepitan? Jubit apa? Jepitan gak akan kuat. Makanya disampaikan gak akan pernah kena. Ya, gak akan pernah kena. Kan itu pun gak akan kuat dorongannya. Kan ini benar. Seperti ini nih, kalau 3 jari yang itu. Nah, terus ini paling penting dalam masalah posisi.
posisi badan. Ya. Kalau dalam tradisional kosmos ini ada 4 madhab. Dalam ada juga madhab mazhabnya. yang beda-bedanya, ada madhabnya juga. Gitu kan? Nah, seperti madhabnya Imam ini. Siapa ya? Imam Mawardi, Hasim Al-Mawardi. Nah, dia mazhabnya itu karena dia sendiri orangnya keturunan ini. Apa ya? Orangnya tinggi besar, tinggi ya. Tinggi, lehernya panjang, katanya jadi riwayatnya itu. Sehingga apa? Busur dia itu dipanjang. Tangannya panjang. Maka teknik beliau seperti ini. Miring. Targetnya di sana. Tapi dia kalau dia miring di bawah juga. Nah, seperti ini. Kepala lurus, dia hanya miring ini aja. Nah, dari kan mata. Tarik seperti ini. Nanti menentukan masalah engkornya di sini, posisinya. Posisi di mana? Nah, ada yang di sini kan, ada yang di mata. Nanti posisinya ada. Nah, kalau beliau ini di sini posisinya. Ini mirip dengan cara memanahnya orang Korea. Itu orang tinggi besar. Nah, kalau yang Anda pegang ini, yang besar Turkis ini lebih cenderung mendekatinya ke Tahir Al-Baqi. Dia itu tipe orangnya pendek, gempal. Nah, posisinya lurus. Nah, ini teknik ini digunakan juga oleh panahan tradisional, panahan berkuda. Seperti dalam Ottoman, kerajaan Ottoman juga Turki dulu ya. Itu mereka mereka menggunakan teknik ini karena sambil berkuda. Lurus kan? Sambil berkuda bisa. Ada yang ketiga itu tekniknya miring, itu madhab wasitiyah itu siapa ya saya lagi namanya itu. Dia yang miring, nyerong. Yang kalau di sini, yang terakhir At-Tabari, mazhabnya Imam At-Tabari. Dia lebih dipilih ya, dia boleh terserah di antara 4 itu di tiga mazhab yang sebelumnya dia pilih. Boleh misalkan menggunakan tangannya seperti apa, posisi yang penting sesuai dengan kondisi. Nah, yang paling umum Anda sampaikan kepada Anda semua dalam memanah kalau targetnya itu ya 10 meter ke bawah. Nah, di sini ini kan walaupun dia standar jenisnya, tapi nggak ada keterangannya. Cara untuk feelingnya ya, bagaimana untuk insting kita menargetkan, menyimpannya di dagu sini. Begini tekniknya. Mohon maaf, bukan di dagu, di bawah mata. Kalau 10 meter ke bawah, jadi gini. 10 meter ke bawah di mata. Sini. Ya. Tapi kalau 10 meter ke atas itu mulai ke bawah sedikit-sedikit. Disesuaikan. Semakin jauh semakin gini. Oh. Maksimal di sini. Itu kalau flag shooting yang jarak 200 meter ke atas seperti ini. Tekniknya. Karena di video-videonya ada seperti ini. Tapi kalau yang jarak dekat di sini. Jadi posisinya tangan kiri seperti apa? Target di sana antum ibaratkan menunjuk. Jadi target itu target ke sana. Nah, ada kemarin dapat ilmu dari teman-teman di Lampung untuk bisa parang kita itu bisa ke target. Ada namanya teknik membidik matahari terbit. Jadi ketika seperti ini, posisi di sini, posisi ini. Jadi kemana target kita kuning, jadi harus ke mana kuning. Tarik. Langsung lepas. Itu lebih mendekati pasti insya Allah itu nggak akan dari target. Itu namanya teknik membidik matahari terbit. Jadi di sana target langsung. Dan kalau jenis seperti ini tidak boleh terlalu lama meternya. Kalau terlalu lama maksimal 3 detik. Kenapa? Kadang waktu kita mana kadang ada yang goyang-goyang. Nah, itu karena terlalu biasa kan. Apa yang harus kita lakukan agar kalau bergoyang itu makanya dalam memanah itu ada tahapan-tahapannya. Pemula itu jangan sampai antum belajar memanah pakai busur seperti punya ini. Yoko LBS itu pasti goyang. Dan kedua bahayanya bisa ini engsel ini bisa lepas. Bisa disopasi. Itu jadi tangan sendiri. Makanya ada tahapannya, jangan terburu-buru hebat nih, fokus nih, enggak bisa. Belajar bertahap. Dari yang rendah minimal kalau untuk usia kita ya, minimalnya kita 30 lbs atau 35 maksimal. Misalnya ini 35 lbs. Itu masih kita tarik. Nah, kalau ada yang ketar, berarti kemampuannya belum mampu. Harus apa? Banyak latihan. Ini latihannya. Ini kan untuk melatih kiri. Karena kebiasaan beban kiri, tarik seperti ini. Kalau nggak jongkok seperti ini. Tahan 2 3. Minimal berapa kali 100 dalam sehari. Oh, latihannya. Latihannya. 1 2 3 4 5. Ini nggak catat sini juga. Pemanasan. Kalau nggak seperti itu tadi, teman untuk analis
sampai 3 bulan nggak bisa memanah. Nariknya susah. Jadi terus cara nariknya juga bukan seperti ini ya, ingat, bukan gini. Sikut di atas. Itu diperbolehkan bagi yang baru belajar, posisi tangan ke atas dulu, sini. Ini katanya melawan gravitasi biar terlalu berat tarik. Ini itu boleh. Biar ketul. Tapi kalau yang nggak biasa dari sini tarik itu berat kalau nggak biasa. Di atas dulu boleh, ke sana. Nah, posisi sikut di atas ini, jangan di sini. Ini sakit di sini bisa. Antum yakinlah 5 kali ngesek pakai nembak ini otot bisa muntah. Iya. Jadi dari atas posisinya. Jadi ini ketarik, ini pun ikut gerak. Gitu kan? Posisinya. Jadi otot ini ya. Karena ini enggak pernah hati sebenarnya. Itu penting dalam memanah itu. Makanya ada dalam buku apa ya itu? Orang-orang Norway kenapa paling sakit dengan turki pada saat itu? Pasukan turki itu adalah merupakan pemanah berkuda yang paling hebat. Kenapa? Ketika dia mengajar kalian, jadi gini, dulu ketika dia menyerang, orang-orang Turki pakai kuda, menyerang pakai panah. Ketika kita diserang balik pun dia bisa memanah, orang Turki. Jadi ketika pakai kuda, nyerang dia, dikejar pun dia masih bisa memanah. Jadi kita bingung katanya orang Romawi, makanya ketakutan. Bagaimana berkuda yang paling hebat adalah orang pasukan Turki, pasukan Mamluk dan Ottoman itu paling hebat. Dia pengakuan di Romawi itu apa? Ya, dia nyerang, gempur, orang berkuda itu semua mana. Balik lagi dikejar, itu ngejar, dia masih bisa mana? Seperti tadi itu. Pakai kuda. Pakai kuda, bayangkan. Nah, terus kenapa? Nanti ada beberapa jenis busur, ada jenis busur juga. Kalau kita pakai standar bow yang atlet, itu hanya gerakannya satu. Jadi gini, kan besar tuh. Ini satu arahnya. Itu tekniknya. Nah, tapi kalau untuk crossbow, ini lebih dinamis. Bisa bergerak seperti ini. Kita mana nih? Tuh, kita coba itu. Jadi bisa sampai tadi tuh, ada contoh dari teman-teman ada kayak gini kan? Itu kalau untuk ini bisa. Standar kan kegedean, besar kan? Nggak bisa. Tapi kalau untuk yang ini bisa sambil gini. Bisa sambil di belakang sini. Di sini bisa. Sambil jalan juga bisa. Standar itu kurang memungkinkan karena berat, busurnya berat. Kalau crossbow lebih ringan. Nah, ini saya contohkan. Dengan dinamisnya kalau busur yang kecil seperti ini. Selain harus bisa mana, harus belajar. Karena kalau bisa mana tapi mau nyebutnya nggak bisa. Jadi nggak mau mana lagi. Bisa juga. Nah, seperti gini. Ini sambil. Ini kan teknik biasa. Bisa berjalan bisa. Bisa berjalan tidak bisa. Nah, sambil jalan. Itu dinamisnya di sana. Kalau yang sifatnya standar, tapi kalau untuk standar, antum jangan macam-macam sambil jalan. Akan benar. Berat ya. Harus betul-betul stabil. Tuh. Terus sambil lari apalagi. Itu makanya. Ini standar. Ini berat. Ini olahan tangannya betul-betul rajin megang biar otot kirinya tetap kan. Sebetulnya silakan saja. Anda hanya menyampaikan secara perbandingan, silakan. Ya, ini sama aja. Anda kan, ya, anak sama. Tapi kalau Anda pribadi, ya, apa nasi lagi? Anak tidak pernah merekomendasikan. Cuma Anda pribadi, Anda suka dengan crossbow. Dulu Anda pakai standar, cuma merasa, kenapa? Yang ini 4.250.000. Ya. Ini kalau murah. Ada buatan dari Malaysia namanya Mariner, itu harganya 19 juta ada. Itu bahannya, tapi saya sampaikan ada harga, ada kualitas. Ada. Tapi kalau cara buatnya aneh pun gini, ada seorang pemanah archer, ada pemanah, ada boyer pembuat. Ada juga archer plus boyer, ada pemanah, ada pembuat. Ada pribadi, ada bukan tipe pembuat. Agak ada pemanah, senengnya buat itu belum bisa. Tapi insya Allah
Nanti kita share ada cara-cara membuatnya. Ada teman-teman yang share berbagi ilmu Iya. ada. Bisa. Ya. Sekarang silakan. Satu. Ini ada berapa busur? Enggak, masalah aja biar enak. Ya, ini nggak bisa. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Wah. Ada berapa busur dulu, Afan? Yang ada. Ini. Ada berapa busur? Coba dihitung dulu. Afan ya. Ayo semuanya pokoknya harus coba. Langsung coba. Allahu Akbar. Yang kayak gini antum pegang, jangan. Ini jangan kayak gini. Ini banyak beda orang. Kalau tidak menggunakan sama. Kalau pakai ini antum tidak berbeda. Ayo. Ya, Afan ada berapa orang? Ini ya, kalau yang 2 orang lutut itu jadi Jangan langsung. anak mana yang ada di sini. Makanya targetnya ini. Ya. Terus kedua, lagi yang ya. Apa cabut dulu? Ya, Buat ada pangan. apa 4 kali mereka mana nanti lagi. Itu di belakang. Pinjam dulu anak panahnya. Pinjam dulu. Tolong hitungin yang anak panah ini, tolong hitung ada berapa semua. Ini ada 10 ya. Ada 10. Ini ada berapa? 8. Ini ada 10, ada 8. 1, 2, 3, 4, 5. Satu orang nanti 2 anak panah ya. Ya. Tolong jaraknya agak dilonggar sih. Siap, tahan nafas. Jadi sepertinya targetnya terlalu ya, sama itu tadi yang disampaikan. Ada bisa kita satu. Cara menang ini tidak jadi. Di sini batasan ya. Nah, posisinya mau tidak ataupun enggak seperti ini posisinya. Nah, pakai 3 jarinya tadi yang disampaikan. Kalau ini sudah disiapkan tuh. Berarti telunjuk di atas, jadi tengah jari manis di bawah. Ini disiapkan biar nggak sakit. Jadi ingat, ini posisi karet bukan sembarang dipasang. Ada gunanya ini posisinya. Dia posisinya untuk menahan tangan kita biar nggak sakit. Seperti ini, 3 jari. Terus usahakan anak panah ada di sini, di resnya ya. Oh. Jangan sampai di sini, nggak boleh di sini. Nah, terus cara mananya? Saya tidak sampaikan. Boleh ke sini dulu, kalau nggak kuat. Bentar. Target nanti. Apa dia? Mohon maaf, Anda kebiasaan pakai crossbow, ada katranya. Ini nggak ada katra. Katra itu apa? Ini ada gerakan untuk membantu dorongan
kecepatan velocitasnya lebih jauh, lebih kuat. Katra itu gini, nah gerakan gitu. Tapi kalau untuk ini nggak boleh seharusnya. Mazhabnya nggak boleh pakai katra. Katra. Kalau ini ya, karena dia akan berubah aja. Jadi diam aja, gini. Jadi gerakannya ya. Jadi ininya diam. Tapi kalau yang usul lagi itu harus digerakkan. Jadi itu. Bantu ayunan gitu ya. Tapi lari nanti didikannya. Udah ya, silakan coba dulu. Terus satu ya. Tolong jangan ditarik ya. Mana ingin lihat dulu, cara antum masuk. Jangan tarik dulu. Sebentar. Ini apa nih? Lihat dulu di sini. Anda meminta tanggapannya. Ini posisi tangannya kemana? Lemah gemulai. Lemah Ini gemulai kenapa? itu. Harus lurus. Nah, jadi nggak boleh dibawa sini. Ini istrinya kebalik. Kebalik ini. Balik ini. Belum. Dulu. Oh, curi start namanya tuh. Maksudnya kembali ke mana? Sayanya nggak tahu kebalik enggak. Ini kan itu ini. Jadi masukin di sini ya. Oh, Jadi ingat ya Pak sekalian. Nah, satelit kita nih. Jadi ketika di sini posisinya, ini harus lurus ya. Ini ada tempatnya tuh. ada nih. Tidak boleh antum di bawahnya. Nanti malah ke atas ataupun ketinggian. Malah ke bawah. Ya, itu prinsipnya. Lurus. Nah, ini seperti ini. Betul. Ya, coba dulu, Anda sebentar dulu. Yang lain dari sebelah sini dulu tadi. Untuk silakan. Nah, ini karena ada 2 baris ya. Ini yang kita di belakang. Yang ini, yang anak panah ini. 2 banjar. Nah, sebelah kanan. Padahal kan targetnya biar tengah. Kalau di sini kan kalau ke kiri. Ya. Ingat, silakan. Berikan 3 jari. Ya, posisinya. Lurus dulu kiri. Tangannya target. Nah, boleh ke atas dulu, tapi ini enteng sih sebetulnya. Enggak perlu itu. Target. Kiri langsung ke targetnya. Arahkan ke target. Satu-satu. Arah kaki mana? Nah, arah kaki boleh sebetulnya. Paling tengah. Atau boleh miring. Ya, tarik. Lihat siputnya dari atas. Oh, salah. Posisi jempolnya, Pak. Harus sampai. Tarik. Posisi ini aja. Telepon itu. Ini. Ya, tarik. Ingat, sebentar lagi Wah, sebentar. Ketika antum masang, tarik nafas. Ketika antum mengarahkan target, tahan nafas. Lepas, nafasnya keluarkan. Atau kalau orang-orang tinggi dulu, ya hak. Kan? Atau bisa juga dengan baca dikir, Bismillah, Allahu Akbar. Boleh. Ya, melepaskan. Jadi ketika Bismillah masang, Allahu Akbar. Ya, jadi ketika target narik ini, target kenapa tahan nafas dan ada keseimbangan. Ketika lepas, nafasnya keluar. Itu mati dulu. Ya, coba. Ya dulu. Atau dulu di sini dulu biar kelihatan dulu. Ya, lihat cara pegangnya. Bismillahi. Allah. Tahan nafas. Ini tarik lagi. Allahu Akbar. So. Wah. Tunggu nanti bagian. Kawan. 2 nanti pindah. Sayang. Hati-hati. Kurang lurus Ustaz. Afwan, Ustaz Riza, antum apa tukang naroknya? Ya. Satu lagi yang belum. Antum untuk menarik itu. Berjaga-jaga, jadi kacung sebentar. Tarik. Apa? Allahu Akbar. Pahlawannya kena kudanya.
Berhenti. Ayo, sebelahnya dulu. Lihat tadinya dulu. Mana mas? Allahu Akbar. Apa? Woi. Yang belakang maju. Yang belakang maju. Yang tadi sudah ini ke belakang. Ke belakang. Ke belakang. Allahu Akbar. Terus. Akbar. Aduh, baru. Ayo. Ini yang diraih setelah kau tahu tadi itu ya, yang udah siap nanti di belakang sini. 4 kali mana langsung ganti. Mana ganti ya? Yang sudah langsung mandi. Mandi langsung kita menuju lokasi. Sudah siap? Ya 4 kali ya. Tarik, tahan napas. Terus, aman. Ayo, sudah. Ibu jarinya boleh terus. Ibu jarinya juga ikutan ke sini. Jempolnya. Ya. Nah, gitu. Sip. Ayo. Wow! Woi! Allahu Akbar. Lanjut yang belum tadi. Sudah. Sudah itu. Apa Mak? Tes. Masuk. Tapi yang punya ibu kupat. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Wow! Woi! Luar biasa. Woi! Yang udah dapat ilmu yang pertama, boleh antum 4 kali ramalan di sini. Apa spesial? Memang 4 kali tembakan setelah itu silakan ya. Ya. Wah, belum. Masih dapat kesempatan. Kita baru berapa kali? 2 kali. 4 kali harus. Oh iya. 2 kali itu baru pemanasan. Terus 4 kali. Sabar. Tangannya dijabat, Pak. Ya, mantap. Yuk. Tarik. Lepas. Awas. Angkat orang. Terus anak panah, lihat nih buraunya, ini baru ini. Ini kan ada warna beda kan? Warna yang sama di depan sebelah kanan, yang satu ini sebelah kiri. Kenapa? Ini kalau salah masang nyangkut ke sini, jadi arahnya juga pelan-pelan. Terus lihat nih, 3 jari itu bukan buku gini, bukan. Tapi seperti ini, buku pertama. Buku pertama. Ya, bukan seperti ini. Ya, sip. Ini ya. Lihat di tangan apa? Nah, lihat tuh. Ini ya. Tuh, tidak ini. Kenapa? Karena kalau antum seperti ini itu menghambat lajunya, jadi kaku kan. Nanti dia menghambat menyangkut ke seringnya. Tapi kalau ini tinggal lepas aja. Ini nggak bisa. Bisa lagi. Kalau mau nanti harus sini. Kalau sini susunya ya. Untuk kalau kayak ini nanti akan kepala.
Oke, right level, right level. Niatkan. Ya, tuh, bos. Beb, bapak, cari yang kasih ada proyeknya. Beb. Bentar. Ini yang sudah jadi, bukan dua jadi. Buku pertama, Yang sudah langsung mandi ya. Kita siap. Enggak ada futsal dulu. Hah? selebihnya antum berputar. Itu gak stabil. Jadi ini penting. Dari sini ke depan. Gak boleh lebih. Ya, kalau lebih udah tidak stabil. Pergerakan kita berat. Jadi harus 3 detik maksimal. Yang sudah 4 kali terakhir. Bukan, ininya Taruh dalam. ininya di sini, ininya di sebelah. Ah, itu. Semuanya boleh kemana? Ya kan? Tahan dulu. Coba. Ada biar seragam. Kita biar seragam. Ketika kalau bilang Bismillah, langsung pasang locknya. Lepas dulu, biar kelihatannya beruntung. Lepas dulu. Lepas, semuanya lepas. Dari bawah ya. Coba. Kalau ada yang bilang Bismillah, antum pasang. Kalau ada yang bilang Allahu, lalu tarik. Ada bilang Akbar, lepas. Pasangnya di mana? Ya. Nah, di sana. Siap ya, semuanya. Jangan dulu, lepas dulu. Bareng-bareng biar seragam. Lepas dulu. Bismillah, pasang. Semuanya pasang. Bismillah udah pasang. Allahu, tarik semuanya. Udah ke target. Allahu Akbar. Akbar. Terus. Sekali lagi ya. Tahan dulu bareng-bareng lagi. Biar ini kelihatan seragam. Satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ya, ingat, kita Bismillah, pada semuanya saat pasang. Ya, sebelum semuanya kernas hari kedua sama-sama berlatih memanah. Bismillah. Silakan Oki. Jadi para mujahid Quranic Healing lagi berlatih memanah untuk persiapan perang akhir zaman. Ya. Di mana perang akhir zaman nanti bukan menggunakan senjata Sudah api, semuanya? bukan Tahan menggunakan dulu, pesawat satu, terbang, dua, tiga. tapi menggunakan panah. Dari Allah pedang, mana bilang Allah tombak. sama Akbar itu gak Jadi sama. Soalnya ketemu kita mempersiapkan ya, para jadi mujahid Quranic Healing siapa? mempersiapkan Udah semuanya? untuk belajar. Allahu Insya Allah siap nanti pada saat akhir zaman kita siap untuk berjihad bersama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Saya lagi, yang belum saya lagi. Siap? Siapa lagi? Siap. Ingat instruksinya, jangan dulu pasangnya bareng-bareng. Pasangnya bareng-bareng. Bismillah, kemudian pasang. Knocking, pasang knocknya. Allahu tarik. Akbar. Terus. Waduh, semangat no. Was, badannya gede. Aduh, badannya gede loh yo. Itu karena salah tarik ya. Walaupun gede tapi main gede ke sana kakak itu. Iya. Ayo, Abi Ulwan. Semuanya aja dulu. Itu bisa ngusap kusut. Udah? Iya, iya. Bismillah, pasang semuanya. Iya di sana, tengah-tengah di tengah. Pasang. Ayo. Apa? Ini kendor berapa? Ada kendor. Bismillah, pasang muka jangan lupa aja. Ada kamera, lihat. Bismillah itu hanya masak, bukan naik. Ini lepas. Allahu tarik sama. Ya, belum. Ayo. Allahu tarik. Akbar. Yang sudah silakan made, kita akan lanjutkan mukernasnya. Yang sudah. Ya, alhamdulillah hanya itu yang bisa saya share. Insya Allah masih banyak lagi. Ya mungkin 30 menit lagi ada pelatihan memanah bagi Mujahid Grand Healing. Insya Allah habis ini kita akan mulai lagi rapat hari kedua. Mohon doanya teman-teman sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.